Baik teman-teman, kali ini aku akan membagikan tutorial mengenai penggunaan cheat sheet dari Adirekta untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, tetapi sebelum lanjut, aku mau klarifikasi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan cheat sheet. Cheat sheet ini hanya sebagai alat bantu ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus belajar konsep-konsep dasarnya, esensi-esensinya apa itu teman-teman harus belajar. Karena cheat sheet ini sangat banyak terdapat kekurangan dan tidak bisa mengakomodir semua jenis soal karena kan AKL sifatnya kondisional, itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, cheat sheet ini tidak sampai konsolidasi, hanya sampai jurnal dan jurnal pun ada beberapa yang perlu teman-teman isi secara manual. Lalu yang ketiga, beberapa dari cheat sheet ini diambil dari Brigada Satya. Oh ya, terkait dengan konsolidasi sebenarnya Brigada Satya juga ada, tetapi aku spill sedikit bahwa aku sudah sempat coba pakai cheat sheet Brigada itu dari 5 soal yang work cuma, 2 soal. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pakai cheat sheet Brigada silahkan, mau mau pakai ini juga silahkan, atau mungkin buat cheat sheet sendiri juga silahkan. Jadi intinya cheat sheet itu, hanya sebagai alat bantu, jangan menjadi sesuatu yang sangat diandalkan, kayak gitu, karena banyak keterbatasannya. Baik teman-teman, jadi di sini ada beberapa cheat sheet ya, yang pertama terkait indirect, kemudian connecting affiliates dan sebagainya. Aku mulai dengan indirect. Nah, indirect ini kan, ini sebenarnya indirect dari strukturnya induk anak cucu ya teman-teman, induk anak cucu, kemudian ini ada connecting affiliates-nya, kita ke induk anak cucu dulu. Nah, inputnya hanya ada yang di warna hijau. Nah, ini input, semua input, di sini juga ada input. Nah, sambil jalan aja ya teman-teman. Nah, pertama teman-teman harus tahu nih hubungannya. Nah, aku buat gini biar 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 teman-teman giniin juga, konsepnya dapat juga. Nah, Prakarsa memiliki 90% saudara sejak 2018. Nilai investasi Prakarsa 540. Nah, dari soal ini kalau teman-teman baca sampai akhir, jadi strukturnya gini. Ini PT Prakarsa, kemudian PT Saudara, dan ini PT Utama. Nah, input tanggal akuisisi. Nah, tanggal konsolidasinya itu tanggal berapa sih? Nah, di sini kan ada berikut mesti keuangan 31 Desember, berarti itu 31 Desember 2020. Nah, kalau misalnya tanggal setengah tahun gimana ya, buat aja, tapi nanti ada penyesuaian di cicit perhitungan kayak gitu. Kemudian induk akuisisi anak. Nah, ini kan induk prakarsa berarti akuisisi saudara itu sejak 2018, kita buat aja 1/1/2018, 1 Januarinya. Nah, kemudian kita cari lagi anak akuisisi cucu itu tanggal berapa. Nah, jadi sini pada awal 2020 kita saudara akuisisi 70% dengan PT Utama. Jadi itu 1 Januari 2020. Nah, sekarang kita masukin informasi tentang PT Prakarsa akuisisi PT Saudara. Nah, ini aku rancang biar teman-teman bisa kayak langsung salin gitu. Nah, investment cost-nya di sini kan dijelasin di soal itu ada PT Prakarsa milik 90% dengan nilai investasi 540 miliar. Kurang. 540, oke, itu punyanya 90% karena jadi impact value-nya akan otomatis. Dan struktur labanya. Saat itu terdiri dari modal saham 200 miliar. 200 miliar. Kemudian PIC atau premiumnya itu 240. Saldo labanya 150 miliar. Nah, kita lihat eksesnya dibawa kemana sih, kan gitu. Selisih nilai investasi di PT ini mungkin typo ya, diidentifikasi sebagai peralatan yang memiliki selisih nilai wajar dengan nilai buku. Nah, berarti alokasinya ke peralatan equipment, jumlahnya itu ini mungkin semuanya ya maksudnya, jadi 10 miliar. Jadi nanti di sini juga kasih under. Nah, nanti pastiin hasil sisa eksesnya sini 0 ya teman-teman. Kan sisa masa manfaatnya itu 10 tahun. Nah, kalau misalnya land gimana, atau misalnya goodwill gitu, sisa manfaatnya kosongin aja, jangan usah diisi kayak gitu. Kemudian PT Saudara akuisisi PT Utama atau anak akuisisi cucu.
awal tahun 2020 saudara mengakuisisi 70% utama. Nah, itu nilai investasinya 210 miliar itu katanya punya 70%. Nah, itu dialokasikan ke mana tadi? Strukturnya ini modal sahamnya 80 miliar. Oke, kemudian agionya atau premiumnya itu 120 miliar. Kemudian labanya 60 miliar. Nah, eksesnya itu dialokasikan karena kan wajar tanah ya, teman-teman. Nah, berarti di sini land. Land jumlahnya 40 miliar. Nah, ini wajib bisa ya, teman-teman, yang ini. Under. Karena kita asumsikan ini under value. Jadi saya manfaatnya kosongin aja. Oke, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan data ininya, input data ekuitasnya. Yang pertama, separated income. Nah, separated income ini ya benar-benar separated income gitu, teman-teman. Kayak gini. Ini kan enak ya langsung dikasih tahu. Tapi kalau misalnya langsung nggak dikasih tahu atau kita nyari di apa namanya di kertas kerja ya kita harus jumlahin kayak gitu. Jadi separated income ini emang benar-benar income di luar dari income from S-nya kayak gitu. Kita buat aja di sini 108.800 dan dividennya 120 juta. Miliar ya. Ini aneh sih, pendapatannya 108 miliar tapi dividennya 120 miliar. 60.900 sorry. 60.900 ini 75M. Dan ini 60. Nah, untuk ini sebenarnya ini udah aku input ya teman-teman, nanti ada di apa namanya worksheet-nya itu ada. Ini RE-nya RE beginning ya. Ini aku ubah deh. Nah, itu RE beginning. Nah, kemudian di sheet tambahan ini teman-teman cuekin aja. Ini cuma ya balat bantu gitu. Nah, kemudian ini kan ada keterangan tambahan nih. Itu saudara menjual barang dagangan ke PT Utama. Nah, ini nanti teman-teman yang aku bilang di sheet perhitungan. Jelasin satu-satu. Nah, di sini untuk yang di sini teman-teman ini bisa disesuaikan. Kalau misalnya ada inventory, itu sesuaikan sesuai tahunnya. Misalnya dia armornya mulai tahun 2019, itu isi 2019 saja. Ini khusus kalau inventory. Dan kalau misalnya pakai apa namanya translasi, ini juga perlu disesuaikan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar menyesuaikan yang di sini, biar mau match kayak gitu. Artinya yang kuning-kuning ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Di sini kan ada yang kuning, oh nggak ada. Kayak gitu. Nah, kemudian, yang ini, yang transaksi intercompany, itu kan tahun 2010 ya. Nah, ini masukkan di sini. Jadi kan ada unrealized inventory upstream, realized inventory upstream, dan lain sebagainya. Ini juga ada downstream upstream. Ini teman-teman harus bisa analisis. Nah, contoh pada soal ini. Tahun 2020, PT Saudara menjual ke PT Utama. Berarti kita lihat di Saudara. Saudara menjual ke Utama. Itu kan downstream. Kita cari yang downstream. Nah, di sini wilayahnya downstream, sisanya upstream. Itu downstream menjual barang dagangan ke PT Utama sebesar 80 miliar. Itu berarti kan unrealized inventory ya. Setengah dari persediaan tersebut masih belum terjual hingga akhir tahun. PT Saudara membebankan margin 25% atas harga jual. Nah, itu isinya harus teman-teman masukkan 80 miliar dikali 50%. Nah, dikali marginnya 25%. Oh ya, aku lupa lagi. Nah, di sini teman-teman harus sesuaiin tandanya. Nah, di sini unrealized gain. Ini kan unrealized gain. Itu berarti minus. Kalau misalnya realized gain, itu berarti nggak bisa tanda minus. Jadi sesuaikan juga dengan tandanya. Nah, setelah input itu, di sini kan nggak ada lagi ya transaksi. Oke, sini nggak ada, sini nggak ada. Ini bisa teman-teman langsung salin. Nah, untuk summary-nya ada di sini. Jadi income from PT utamanya itu 32 juta dari sini. Kemudian income from PT saudaranya dari sini. Ya, teman-teman bisa cek-cek dulu rumusnya sebelum pakai cheat sheet-nya.
NCI expand total. Nah, ini NCI expand total ya, kalau mau dipisah ini kayak gini. Kemudian, nah nilai investment in PT utama. Nah, ini juga perubahan ekuitas nih perlu bisa disesuaikan kalau misalnya memang perlu, kalau misalnya enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi pada utama itu awalnya kan pas awal tahun ya, jadi emang ini nggak perlu disesuaikan kayak gitu. Income from utama itu berapa, kemudian dividennya berapa, jadi investment in utama pada akhirnya itu sebesar sekian, dan di awalnya segini, ini kan 2018. Nah, 2018, jadi ada perubahan ekuitas ya dari 2018 ke 2020. Nah, salah satu eh, kekurangan di cicitnya Brigada, bukannya masih gimana, itu ini nggak bisa difasilitasi dengan baik kayak gitu. Jadi ini aku buat biar bisa memfasilitasi hal itu. Kemudian amortisasi, ini amortisasi selama tahun 2018 sampai 2020 ya teman-teman. Kemudian nilai investment awal tahun 2020-nya 565.200. Kemudian income from S-nya, kemudian dividennya, sehingga nilai investment akhirnya itu 580 410 miliar. Juta kayak gitu. Ya, jadi ini perlu diteliti lagi untuk input ininya. Nah, kemudian kita ke jurnal. Nah, ini perlu diretas ya teman-teman. Yang pertama ini kan ini sesuai urutan yang aku buat. Income from utamanya berapa, kemudian ini udah otomatis. Yang putih-putih ini udah bisa dijamin benar. Kemudian ini yang kuning-kuning ini bisa gini ya. Bisa eksesnya ada inventory, sesuaikan angkanya sendiri ya, karena excess inventory itu kan nggak nentu ya, bisa dijual di akhir tahun atau mungkin setengahnya ada jual. Ini perlu pemahaman materinya. Kalau sisanya itu aku rasa udah aman. Investment in-nya sekian, ya, kemudian NCI-nya kayak gitu, sekian kayak gitu. Nah, amortisasi excess value di sini kan nggak ada excess yang diamortisasi ya, di sini ada land kan nggak diamortisasi kayak gitu. Kalau misalnya di sini ada inventory, ya masukin juga amortisasinya berapa, karena seperti yang aku bilang bahwa inventory itu sifatnya sangat tidak menentu ya teman-teman kayak gitu. Dan untuk transaksi intercompany ini aku mohon maaf teman-teman buat sendiri saja nanti jurnalnya kayak gimana. Nah, di sini kan ada cuma satu ya buat inventory aja. Jadi teman-teman buat sendiri. Karena jujur ini susah banget untuk di-cheat-sheetin karena kan kondisional. Kalau misalnya terlalu ribet aku takutnya nanti nggak match juga kayak gitu. Kemudian dari PT Saudara di sini juga udah ada jurnalnya. Kemudian ini sama. Nah, di sini juga kalau ada inventory sesuaikan sendiri. Nah, di sini amortisasinya udah, kemudian transaksi intercompany-nya. Kayak gitu untuk cheat sheet yang indirect input strukturnya induk anak cucu. Nah, di sini juga tidak bisa memfasilitasi misalnya kalau ada translasi. Nah, kalau ada translasi, teman-teman butuh effort lebih untuk menyesuaikan di sini. Kayak gitu, teman-teman. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan untuk cheat sheet connecting affiliates atau afiliasi terhubung. Nah, di sini bentuknya kayak gini, teman-teman. Di sini aku pakai soal UTS tahun lalu. Nah, kalau sekali lagi, kalau teman-teman mau pakai cheat sheet yang lain boleh. Brigada juga ada cheat sheet-nya. Nanti aku akan lampirin di bawah. Tapi aku informasi sedikit kalau Brigada itu dari beberapa soal itu ada yang nggak work. Jadi siapa tahu ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman. Nah, yang pertama inputnya sekali lagi aku ingetin yang hijau-hijau ini kita wajib untuk input. Nah, ini aku pakai soal UTS tahun lalu. Nah, soalnya ini. PT Parama Arto atau Parto, sebuah perusahaan bergerak di bidang farmasi untuk memperluas jaringan pemasarannya. Parto mengakuisisi Sarto kan. Dengan biaya investasinya sekian, ini net asetnya 10 juta dan juga labanya 2 juta. Nah, selisihnya ini 20% persediaan, under value tanah, dan under value bangunan. Kayak gitu. Kemudian Parto akuisisi Warto, ini anak 2, ini Sarto anak 1. Warto ini anak 2. Kemudian seterusnya ini nilai investasinya, nilai akuisisinya jadi 5.400.000, kemudian modal sahamnya atau net asetnya 6 juta dan 2 juta. Kemudian Parto akuisisi Warto lagi, anaknya 1 yang akuisisi anak keduanya. Itu punya 30% kepentingan. Nah, kayak gini.
Dan ini datanya, kemudian di data yang lainnya itu ada di sini. Nah, itu untuk soalnya, kita kembali ke cheat sheet-nya. Nah, di sini kan ada tadi induknya Parto kan. Parto pertama dia akuisisi Sarto. Kemudian dia akuisisi Warto, kemudian Sarto akuisisi Warto. Nah, jadi hubungannya kayak gini. Nanti teman-teman masukin input aja di sini. Kemudian tanggal akuisisinya itu 31 Desember 2020. Kemudian akuisisi anak 1, induk. Nah, induk ke anak 1 itu 1 Januari 2018. Nah, kalau misalnya dimiliki bahasa soalnya kayak gini. eh kayak gini kan, dimiliki pada awal tahun, yaitu pakai aja 1 Januari kayak gitu. Nah, ini juga induk akuisisi anak 1, induk akuisisi anak 2, ini induknya akuisisi Warto berarti ini tanggal 1 Januari 2020, kemudian anak 1 akuisisi anak 2. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu teman-teman masukin data ini. Tadi akuisisinya kan 11.250. Kepemilikannya 90%. Net asetnya masukin. Kemudian alokasinya. Di sini kan tadi disebutin kalau berapa ya tadi lupa. Inventory 20, tanah 50, bangunan 30, dan itu semuanya under value. Berarti kita buat aja inventory, jumlahnya ini, dikaliin ini ya, excess value-nya, itu under value, karena inventory kan 0. Karena apa namanya, amortisasinya nggak nentu gitu. Land juga sama, dikaliin under value, sama manfaatnya jangan dikasih, karena kan land sampai akhir pasti di bawah. Kemudian building, itu sebesar 150.000, itu under value, sisa manfaatnya tadi di soal 15 tahun. Jadi amortisasi per tahunnya itu 10.000 kayak gitu. Kemudian kita masukin juga parto akuisisi waktunya berapa, pemilikan dan lain sebagainya. Di sini juga pastikan milih metode equity-nya. Defaultnya sih equity, tapi teman-teman nanti sesuaikan juga dengan kondisi soal, kapan dia pakai cost, kapan dia pakai equity kayak gitu. Dan ini, tapi biasanya equity sih, biasanya. Ini juga masukin. Kalau ada amortisasi, silakan. Nah, setelah itu, teman-teman masukin data yang ini. Nah, teman-teman harus memperhatikan apa definisi dari separated income ini. Nah, kalau di soal separated income itu, teman-teman, di sini, mana? Ini. Separated income tuh yang ini ya, sales dikurangi COGS, operating expense, dan lain sebagainya, sampai other expense. Nah, yang ini tuh nggak usah ditambahin. Karena itu kita bicaranya separated income. Nah, setelah itu, ini RE-nya aku lupa isi keterangan, ini begini ya. Begini. Nah, setelah itu kita ke sheet tambahannya nggak usah, kemudian ke sheet perhitungan. Nah, sekali lagi teman-teman, karena di sini tadi ada inventory, hati-hati dengan inventory, dia katanya di soal itu tadi habis 2018. Nah, persediaan terjual habis pada akhir tahun 2018. Ya udah, berarti di 2018 dia amortisasinya semuanya. Amortisasinya berlawanan ya, misalnya kalau di sini plus, di sini minus. Kemudian land-nya karena nggak ada amortisasi, ya udah biarin aja. Kemudian building. Nah, nanti kalau misalnya ada suatu dari hal ini juga bisa disesuaikan. Kemudian kita lihat intercompany transaction-nya. Nah, di sini katanya mana mana tadi ya, intercompany transaction. Nah, ini. Pada 2020, ketiga perusahaan melanjutkan kegiatan masing-masing. Parto menjual peralatan ke Warto dengan harga jual lebih tinggi 2 juta. Dengan nilai buku sekian, di atas nilai buku pada awal Juli. Ingat teman-teman, Juli. Pertanyaan tersebut diperkirakan masih 8 tahun. Nah, di sini teman-teman harus jeli. Nah, di sini kan tadi Parto menjual ke Warto. Berarti dia unrealized depreciate downstream. Itu unrealized gain-nya minus 2 juta. Kemudian realized depreciate-nya berapa? Tadi kan 2 juta. Dia dibagi 8 tahun. Tapi ingat tadi Juli. Berarti dikali 50%. Ini 125. Sisanya nggak ada. Sisanya biarin aja. Ini juga udah aku kasih ya. Ini yang pertama.
kedua, yang ketiga. Nah, kenapa aku bikin yang pisah-pisah satu-satu gini? Karena untuk mau memfasilitasi kalau misalnya ada soal-soal kondisional kayak gitu. Kemudian teman-teman lihat ke summary-nya. Income from Warto yang diakuisisi Parto berapa, income from Warto yang diakuisisi Sarto berapa, income from Sarto yang diakuisisi Parto berapa. As I explain, ini aku kasih gini ya, kuning karena kan nanti siapa tahu ada beda tahun. Ini kebetulan sama tahun. Kalau beda tahun itu mungkin kemungkinan berbeda kayak gitu. Ini action part Sartonya udah otomatis aman. Kemudian ini nilai akhir investment. Nah, di sini juga ada ini 440 dan lain sebagainya. Habis itu ke jurnal. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau misalnya ini jurnalnya nggak lengkap ya, ada beberapa yang masih kurang. Kalau misalnya ini juga jika aksesnya ada inventory, sesuaikan jumlahnya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau misalnya ada inventory, eliminasinya itu, ini juga diingat-ingat ya teman-teman. Ini kayaknya nggak ada deh karena udah habis kan. Nah, kayak gitu. Jadi ini sesuaiin aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang kuning-kuning ini sesuaiin aja. Terutama kalau ada inventory. Dan eliminasi transaksi intercompany silakan buat sendiri. Nah, di sini aku nggak buat apa namanya konsolidasinya. Mungkin kalau teman-teman hamil satu ujian kan biasanya dikasih itu worksheet-nya, bisa itu dibuat kayak gitu. Itu untuk yang converting affiliates. Kemudian untuk transaksi ini sederhana aja sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai punya Brigada itu lebih lengkap, tapi nanti videonya pisah ya teman-teman. Nah, perusahaan paten, perusahaan parent-nya apa? Ini teman-teman tulis mata uang fungsional parent-nya apa, mata uang subsidiarnya apa. Nah, ini perhatikan ya. Kurs akuisisi LCU per dolar. Nah, ini parent per subsidiari. Kadang di soal itu dikasihnya subsidiari per dolar. Jadi teman-teman harus convert kayak gitu. Nah, di sini ini masukin. Nah, setelah teman-teman masukin ini apa alokasinya ya teman-teman pilih. Ini aku sediain 2, siapa tahu kan ada lebih. Nah, setelah masukin ya teman-teman langsung enak nih, langsung ini bagian apa amortisasinya segini, kemudian pakai akhir dalam lunas segini, selisihnya segini, kayak gitu. Untuk jurnalnya ini belum ya teman-teman. Ini juga udah ada kertas kerja transaksinya, teman-teman sesuaiin aja, masukin kursnya, OC-nya juga udah ada, perhitungan income ini silahkan disesuaikan dengan kondisinya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada waktu, aku buatin jurnalnya untuk cheat sheet jurnalnya, karena jujur aja teman-teman, untuk cheat sheet ini karena waktu yang sangat mendadak dan kompleksitas daripada cheat sheet ini sangat kompleks, jadi susah untuk mengejarnya dengan waktu singkat, apalagi disibukkan dengan KTTA kayak gitu. Nah, untuk cheat sheet-nya aku rasa itu aja dulu. Kemudian aku informasiin juga untuk cheat sheet Brigada. Bentar. Hmm. Nah, ini cheat sheet Brigada teman-teman. Ini lebih kompleks inputnya, tapi ini udah aku isi urutan. Nah, ini juga input cover engine. Nah, ini perhitungannya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa link videonya di sini ya teman-teman. Tapi sekali lagi aku giniin, aku udah cocokin jurnalnya ada berapa yang miss, ada berapa yang keliru. Jadi teman-teman perhatikan lagi. Kayak gitu, ini juga udah langsung sih. Nah, ini enaknya udah langsung. Tapi sekali lagi ini ada beberapa jurnal keliru. Udah aku coba dari 5 soal, yang pas itu 2 doang. Nah, untuk derivatif dan hedging, teman-teman aku saranin pakai ini. Ini udah aku coba beberapa soal itu work semua kayak gitu. Ini pakai ini aja, silakan. Nanti videonya bisa dilihat di sini. Nanti aku lampirin link cheat sheet-nya di bawah. Oke, gitu aja teman-teman. Semangat untuk tesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan tutorialkan cara penggunaan cheat sheet untuk materi mutual holding. Nah, di sini aku cantumin urutan jurnal eliminasinya. Untuk mutual holding itu ada tambahan teman-teman. Nah, di sini ada tambahan untuk kasus treasury, metode treasury, dan juga ada tambahan untuk metode konvensional.
Nah, teman-teman bisa review lagi ya materinya. Nah, kemudian sebelum kita menggunakan cheat sheet ini, teman-teman itu harus men-setting Excel-nya dulu nih. Karena nanti ada rumus yang istilahnya membutuhkan settingan itu. Nah, di sini teman-teman perlu setting, yaitu ke file dulu, habis itu ke option. Di sini option. Nah, setelah optionnya nanti ada tampilannya, teman-teman nanti pergi ke formula, habis itu teman-teman centang untuk yang ini. Di bagian calculation option, teman-teman centang enable iterative calculation. Di sini dicentang ya teman-teman. Nah, nanti jika sudah centang, lalu klik OK. Nah, kita akan gunakan untuk mutual holding yang metode treasury terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan contohkan, kita gunakan materi dari PPT Patut V. Di sini untuk contoh ketiga, P membeli 80% saham S seharga 180.000 pada 1 Januari 2020. Ketika equity S terdiri dari share capital 50.000 dan RE 150.000. Kelebihan antara fair value di atas book value yang diperoleh dialokasikan ke paten yang diamortisasi 5 tahun. Selanjutnya S membeli 20% saham P pada book value P pada 2 Januari 2020 seharga 100.000. Separate earnings P dan dividends untuk 2020 yaitu 60.000 dan 20.000. Kemudian separate earnings S dan dividen untuk 2020 adalah 43.000 dan 20.000. Nah, pada 2 Januari 2020 P menjual tanah ke S. Tanah dengan harga perolehan 2.000 dijual ke S dengan harga 5.000. Nah, jadi dari soal ini kita bisa identifikasi. Yang pertama, apabila kita cari di sini investment cost, terus implied value, nanti pokoknya kita akan ketemu excess value-nya paten yaitu 25.000. Nah, paten 25.000, amortisasi 5 tahun. Maka di sini amortisasi paten per tahun yaitu 5.000. Nah, kemudian juga di sini terdapat intercompany transaction, yaitu P menjual tanah ke S. Artinya di sini terdapat transaksi downstream ya, teman-teman. Nah, downstream terus unrealized profit karena tanahnya belum dijual. Nah, terus di sini perolehan 2.000 dijual 5.000 berarti untung 3.000. Jadi ada unrealized gain di sini 3.000. Nah, jadi kita langsung saja teman-teman untuk mengisi cheat sheet-nya ya. Jadi yang pertama kali harus diisi itu adalah kotak ini ya, teman-teman. Jadi ini nanti kepemilikan P di S, terus kepemilikan S di P, nanti itu sini isi spread earnings P, kemudian spread earnings S, kemudian dividennya juga, dividen P sama dividen S. Nah, di sini kita sudah ada tandai untuk kepemilikannya, yaitu P ke S 80%, kemudian S ke P 20%. Maka langsung kita isi di sini, kepemilikan 80, 20. Kemudian separate earning-nya di sini sudah diketahui. Separate earning dan dividen untuk P 60.000, 20.000. Maka kita isi di sini 60.000, kemudian 20.000. Nah, selanjutnya untuk separate earning S dan dividennya yaitu 43.000, 20.000. Maka di sini 43.000, 20.000. Nah, selanjutnya, oh ya teman-teman, di sini teman-teman hanya perlu mengisi warna yang krem ini ya teman-teman. Jadi warna yang krem seperti ini itu harus teman-teman isi. Untuk yang lainnya teman-teman bisa langsung dapatkan hasilnya. Nah, jadi untuk selanjutnya setelah mengisi tabel ini teman-teman, kita lanjut ke tabel alokasi pendapatan investasi S oleh P ya, milik P maksudnya. Nah, di sini selanjutnya, di sini kan untuk mencari alokasi pendapatan investasi itu yang pertama kita alokasikan separate earning-nya. Nah, ini udah ada, terus dividen income dari P. Nah, ini kan kita perlu tambahkan juga ya ke separate earning-nya untuk mendapatkan nanti income from S dan NCI expense-nya. Jadi nanti di sini udah otomatis didapatkan. Nah, udah. Terus teman-teman perlu isi ini saja teman-teman, yaitu amortisasi atau intercompany transaction gitu. Nah, itu efeknya apa ke sini gitu. Nah, jadi kalau amortisasi itu misalkan di sini. Di sini terdapat amortisasi paten, yaitu 5.000 per tahun ya. Nah, di sini kan dia amortisasinya berarti nanti amortisasi paten. Nanti di sini jenisnya up ya, teman-teman. Nah, di sini untuk jenis ini terdiri dari up atau down. Maksudnya itu apakah jenis transaksi itu tuh upstream atau downstream. Kalau upstream artinya dia nanti dialokasikan untuk P atau income from S-nya di sini, serta dialokasikan ke NCI-nya juga.
Nah, jadi nanti kalau amortisasi kan dia up ya, teman-teman. Dia kan dialokasinya juga untuk NCI juga gitu. Jadi dia up. Terus di sini dia amortisasi paten 5.000. Berarti di sini minus 5.000 ya. Nah, tapi juga bisa positif, teman-teman. Tergantung soalnya ya, teman-teman. Kalau untuk soal ini dia karena di sini exchange value-nya itu karena di sini implied value-nya lebih besar di book value, maka excess value-nya positif. Jadi nanti amortisasinya di sini negatif. Nah, tapi untuk kasus sebaliknya juga nanti di sini tandanya teman-teman sesuaikan sendiri ya. Nah, terus di sini untuk intercompany, dia di sini ada unrealized gain, yaitu 3.000. Nah, kalau unrealized gain kita tuliskan di sini unrealized gain. Nah, untuk jenisnya di sini transaksi downstream, teman-teman, yaitu PKS. Maka di sini kita tulis saja downstream. Nah, di sini sebesar 3.000. Nah, kalau unrealized gain land gitu ya, unrealized gain land itu dia negatif. Nah, negatifnya sebesar tadi 3.000. Jadi di sini udah otomatis gitu. Kalau misalkan dia upstream, nanti dia akan otomatis mengalokasikan. Kemudian kalau downstream nanti cuma miliknya si P aja di sini. Nah, terus udah kan kalau misal semua amortisasi dan intercompany-nya udah selesai. Nah, nanti ada di sini total sementara. Nah, teman-teman nanti perlu gunakan yang warna kuning saja, teman-teman. Jadi di sini total sementara itu maksudnya untuk yang 30.600 itu saldo asli income from S. Artinya sebelum dikurang dividen income dari P milik S. Nah, di sini teman-teman perhatikan nih. Nah, di sini 30.600 itu yang dicatat di buku P. Nah, tapi kan nanti P juga mengeliminasi atau mengoreksi income from S dan dividen yang dibayarkan PKS kan, di sini 4.000. Nah, tapi di sini tetap kita cantumkan ya. Jadi total sementara 30.600 itu maksudnya saldo asli income from S. Nah, untuk yang di jurnal eliminasinya, di jurnal eliminasi itu yang tanda kuning, teman-teman. Di sini untuk yang di jurnal eliminasi itu yaitu sebesar setelah dikurangi dari dividen yang dibayarkan PKS ya. Jadi di sini 30.600 dikurangi 4.000 yaitu 26.600. Nah, di sini sudah kita beri komen ya, teman-teman, biar teman-teman ingat. Jadi yang dijadiin jurnal eliminasi itu yang 26.600. Nah, di sini udah ada nih 26.600 jurnalnya. Nah, kemudian untuk NCI-nya juga ambil yang ini, teman-teman, yaitu 8.400. Jadi di sini nanti udah ada NCI 8.400 di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk mencari investment in S akhir tahun bagaimana? Nah, di sini teman-teman bisa langsung input aja nih investment in S awal tahunnya. Jadi di sini kan dia investment in S-nya 180.000 ya. Jadi langsung saja 180.000. Nah, terus nanti di sini ditambah income from S, dikurangi dividen S. Nah, nanti di sini ketemu nih investment in S akhir tahun, yaitu sebesar di sini 180.000 tambah 30.600 kurangi 16.000 yaitu 194.600. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk metode mutual holding yang treasury. Ya, kita lanjut untuk materi mutual holding metode konvensional. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan di sini cheat-sheet-nya dirancang hanya untuk kasus tidak ada amortisasi dan intercompany transaction. Nah, kenapa? Nah, karena jika misalkan ada amortisasi dan juga ada efek intercompany, nanti persamaan P-nya itu agak panjang, teman-teman. Yaitu harus plus minus amortisasi, harus plus minus efek intercompany. Nah, tetapi jika misalkan teman-teman nanti ada ide, teman-teman bisa memodifikasi cheat-sheet ini sedemikian rupa ya. Nah, sama juga nih untuk bagian bawah juga hanya untuk kasus tidak ada amortisasi dan intercompany transaction. Nah, kita langsung saja di sini kita input untuk yang warna krem saja, teman-teman. Nanti hasilnya akan kelihatan di yang warna kuning ini. Nah, jadi kita butuh spread earning P dan S serta kepemilikan P di S dan kepemilikan S di P. Nah, kita langsung di sini kita gunakan contoh untuk PPT-nya Pak Lutfi. Di sini contohnya itu seperti ini. Terdapat suatu ini ya soal mutual holding kepemilikan P di S yaitu 90%. Kemudian kepemilikan S di P yaitu 10%. Nah, selanjutnya kita input spread earning-nya. Spread earning untuk P di sini yaitu 60.000. Kemudian spread earning-nya P yaitu 40.000. Nah, jadi nanti ketemu hasilnya seperti ini. Nah, kita coba jelaskan. Nah, untuk yang pertama ini itu caranya teman-teman bisa nanti tuliskan yaitu cara
substitusi atau eliminasi dari kedua persamaan P dan S ya. Nah, nanti ketemu nih P-nya di sini 105.495, kemudian untuk S-nya yaitu di sini 50.549. Nah, untuk bagian selanjutnya di sini terdapat consolidated income serta NCI expense. Nah, kemudian juga ada income from S. Nah, kita ke income from S dulu teman-teman. Income from S untuk mutual holding ini dicari dengan cara kepemilikan P di S, kepemilikan P di S yaitu di sini 90%, dikalikan dengan total income S, kemudian dikurangi kepemilikan S di P yaitu 10%, dikurangi kepemilikan S di P 10% dikalikan dengan total income-nya P. Jadi nanti ketemu hasilnya di sini yaitu 34.945. Nah, di sini 34.945. Nah, di sini juga sudah ada ininya ya, teman-teman. Sudah otomatis muncul nanti hitungannya. Jadi, teman-teman bisa tuliskan ini. Nah, kemudian untuk NCI expense-nya caranya yaitu di sini sudah ada yaitu 10% yaitu dari 100% dikurangi 90%, karena kan di sini total kepemilikan 100%. Kemudian dikurangi ini kepemilikan P di S kan itu 90%. Nah, jadi kan sisa 10% tuh buat NCI. Nah, di sini 10% itu dikali dengan income S-nya, yaitu 50.549 di sini, dan hasilnya yaitu 5.055. Nah, di sini juga 5.055. Nah, kemudian untuk consolidated income-nya dicari dengan cara, yaitu 90% didapatkan dari 100% dikurangi 10% ini, kemudian nanti kita kalikan dengan total income P-nya, yaitu 105.495. Jadi nanti ketemu hasilnya, yaitu 94.945. Di sini 94.945. Nah, kemudian kita lanjut untuk bagian kedua di sini kasusnya yaitu untuk kasus saham anak yang dimiliki oleh perusahaan afiliasi yang lainnya. Jadi nanti diagramnya seperti ini, teman-teman. P punya kepemilikan di S punya kepemilikan di T, dan T punya kepemilikan di S. Jadi nanti yang mutual itu yaitu antara S dan T, atau antara anak dan cucunya. Nah, sama juga di sini kita perlu pastiin juga apakah ada excess nanti ataukah ada efek intercompany. Nah, jika tidak ada, teman-teman bisa langsung pakai rumus ini. Nah, di sini kita perlu input separate earning masing-masing sama kepemilikan P di S, kemudian kepemilikan S di T, serta kepemilikan T di S. Nah, kita langsung saja input separate earning-nya yaitu 112.000, 51.000, 40.000. Yaitu 112.000, 51.000, serta 40.000. Nah, kemudian kepemilikannya di sini kepemilikan P di S, maka 80%. Kemudian kepemilikan S di T, maka di sini 70%. Nah, selanjutnya kepemilikan T di S yaitu kita perhatikan di sini 10%, maka 10%. Nah, di sini sudah ada hasilnya yang berwarna kuning, teman-teman. Nah, kita coba jelaskan ya di sini untuk yang pertama. Nah, caranya juga sama, teman-teman nanti gunakan metode eliminasi ataupun substitusi untuk caranya. Nah, hasil akhirnya nanti telah diketahui di sini 84.946 untuk nilai S, kemudian untuk nilai P 179.957, kemudian untuk nilai T yaitu 48.495. Nah, selanjutnya untuk income from S dan income from T-nya. Nah, income from S dicari dengan cara di sini kepemilikan P di S dikalikan dengan ini total income-nya S. Jadi nanti ketemu hasilnya. Nah, di sini juga sudah ada perhitungannya, teman-teman. Yaitu 80% dikali 84.946 ini. Hasilnya 67.957 untuk income from S-nya. Kemudian untuk income from T caranya yaitu kepemilikan S di T yaitu 70% dikali dengan total income T yaitu di sini 48.495. Nah, hasil akhirnya 33.946. Nah, teman-teman di sini perhatikan nih terdapat reminder ya. Jadi untuk income from T ini itu tidak perlu dikurangkan dengan porsi income yang dibagikan ke T karena dianggap tidak ada constructive retirement. Nah, jadi antara income from S di sini serta income from T di sini tuh caranya sedikit berbeda ya, teman-teman. Karena di sini yang mutual itu yaitu S dan T. Jadi dianggapnya itu tidak ada constructive retirement. Nah, setelah itu nanti kita langsung kalikan saja kepemilikan S di T 70% kali 48.495. Ketemu hasilnya 33.946.
Nah, kita lanjut di sini NCI expand S serta NCI expand T. Nah, NCI expand S dicari dengan cara, yaitu di sini 10%, yaitu 10%-nya didapatkan dari formula ini, teman-teman. Jadi kan, di sini kan punya kepemilikan 100%, kemudian 80% kan itu dimiliki oleh P, kemudian 10% lagi itu dimiliki oleh T. Jadi bagian NCI itu hanya 10%. Nah, maka di sini 10% dikali total income S. Nah, ketemu hasilnya 8.495. Kemudian untuk NCI expand T, nah di sini tadi NCI expand S ketemu ya teman-teman, 8495. Nah, kemudian untuk NCI expand T dicari dengan cara yaitu sama juga, karena T tadi dimiliki oleh S 70%, maka NCI-nya yaitu 30%. Di sini 100 kurangi 70, 30%. Nah, 30% tadi dikali dengan total income T, yaitu 48495. Hasilnya 14.548. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk consolidated income-nya dicari dengan cara ini, langsung dari ambil P-nya teman-teman, yaitu 179.957. Nah, jadi nanti ketemu di sini consolidated income 179.957. Nah, seperti itu teman-teman. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.